Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Kita kembali menuju ke Profesor Muzakir. Prof, tadi dari 6 terdakwa, 5 terdakwa ini akan ajukan duplik, tapi ada 1 terdakwa yang menolak untuk menyampaikan duplik. Bagaimana Prof Muzakir melihatnya? Bukankah ini kesempatan untuk kembali melakukan pembelaan terakhir? Prof, seperti apa? Ya, benar. Jadi hanya kita harus membaca juga bahwa pledoi adalah pembelaan tanggapan yang paling utama di konteks ini ya. Di dalam satu sidang pengadilan pidana itu, pledoi adalah bagian yang utama sikap dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. Dari jaksa, requisitor itu adalah pandangan akhir dari jaksa terkait dengan proses pemeriksaan sidang pengadilan. Sesungguhnya kalau itu sudah selesai, itu sudah clear. Tapi kan karena ada jawab tadi dari requisitor di jaksa ditanggapi pledoinya dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. Kan di situ ada selisih dalam hal tanggapan itu. Nah, selisih inilah diberi kesempatan buat jaksa untuk memberi tanggapan terhadap pledoi itu, yang kira-kira pledoi itu memperlemah argumen jaksa dalam hal menyimpulkan, di dalam hal melakukan requisitor, simpulan yang dibuat oleh jaksa. Nah, ini jaksa diberi kesempatan dalam replik untuk menanggapinya itu. Demikian juga kalau tanggapan baliknya itu mematahkan argumen dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, diberi kesempatan satu lagi, namanya adalah duplik gitu ya. Seandainya misalnya satu orang yang dia tidak mengajukan dupliknya itu karena dianggap bahwa apa yang di replik yang dibuat oleh jaksa itu tidak menyangkut substansi pokok dari argumen pledoi yang dia buat gitu. Kalau itu tidak menyangkut substansi pokok, ya kalau membuat argumen dalam dupliknya, ya itu menjadi istilah bahasanya tak relevan, menurut dinilainya tak relevan dan buang waktu lah gitu bahasanya, karena yang di pledoi dan ditanggapi dalam repliknya juga nggak relevan. Dan oleh sebab itu kalau menanggapi kembali itu mungkin sebut saja dalam tanda petik ya sia-sialah karena nggak relevan untuk ditanggapi. Mendingan dia tidak menggunakan haknya itu. Nah, pertanyaannya boleh nggak tidak menggunakan haknya? Boleh, ya. Itu boleh aja. Cuma kalau begitu kesempatan untuk melakukan serangan balik nggak sempat juga kan. Nah, itu tergantung kalau pada pledoinya sudah komplit yang dia sampaikan itu dan reaksi jaksa dalam repliknya ternyata tidak terkait dengan pokok persoalan yang dia pikirkan begitu, berarti jaksa tidak ada argumen yang mematahkan argumen yang disampaikan dalam pledoinya. Jadi kalau gitu nggak perlu ada tanggapan, boleh saja gitu ya. Ya itu menurut ini tidak menjadi masalah. Dalam hal ini kalau memang tidak diadakan duplik berarti ya itu pledoinya sudah dianggap sempurna begitu. Lantas Prof, seberapa signifikankah duplik ini dapat mempengaruhi keputusan dari majelis hakim ataupun mempengaruhi pertimbangan dari majelis hakim untuk menentukan nanti putusan? Jadi duplik itu adalah bagian tak terpisahkan dari pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum dan pihak terdakwa gitu. Jadi sesungguhnya nggak duplik pun juga nggak apa-apa gitu. Itu tadi sudah saya sampaikan, pandangan utama simpulan yang dibuat oleh pihak terdakwa dan penasihat hukumnya itu adanya pada pledoi. Maka pledoi itu biasanya lebih tebal daripada yang lain-lain. Ya. Karena dialah itu ekspresi simpulan utama yang disimpulkan oleh pihak penasihat hukum terkait dengan yang pertama menanggapi apa yang disimpulkan oleh jaksa dalam requisitornya, dan yang kedua adalah simpulan yang dibuat oleh penasihat hukum dalam kaitannya dengan setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada di dalam proses persidangan yang menurut perspektif penasihat hukum adalah menguntungkan buat pihak terdakwa begitu. Jadi kalau itu sudah disampaikan, sesungguhnya pihak-pihak entah itu jaksa penuntut umum dengan requisitornya dan juga penasihat hukum dalam pledoinya selalu akan bertahan di dalam pledoinya itu. Amat sangat jarang sekali jika dalam pledoinya atau kemudian di dalam repliknya saya sependapat dengan pihak penasihat hukum terkait dengan pledoinya dan
tuntutan saya, simpulan saya ubah seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum itu. Hampir tidak pernah ada ya, hampir tidak pernah ada. Dan saya tidak pernah menemukan selama saya belajar hukum pidana, pada umumnya selalu bertahan pada pendiriannya. Gitu ya. Demikian juga tadi adalah pihak penasihat hukum juga selalu akan teguh dalam pendiriannya. Kalau toh akan membuat duplik, itu akan memperkuat argumen yang ada di dalam pledoinya. Dan kalau itu nggak ada reaksi dari jaksa penuntut umum yang relevan ya, tadi sudah saya sampaikan ya, buat apa membuat tanggapan lagi dalam duplik kalau itu jaksa juga tidak pernah mematahkan argumen dan menyerang argumen yang disampaikan dalam pledoinya gitu. Ya sudah, kami tidak akan menggunakan hak gitu. Baik Prof, saya ingin minta tanggapan Profesor Muzakir atas tuntutan kepada para terdakwa ini, 6 terdakwa obstruction of justice. Kalau kita lihat kan masing-masing tuntutannya berbeda-beda. Hendra Kurniawan tadi ada 3 tahun, dituntut sebelumnya Agus Nurpatria kemudian 2 tahun begitu, 1 tahun begitu, 3 tahun Prof ya. Itu menurut Prof seperti apa lama tuntutan yang diberikan pada para terdakwa ini, dan nantinya kira-kira vonis ini akan menjatuhkan hukuman lebih ringan ataupun lebih berat dari tuntutan sebelumnya? Kalau lihat dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ini, dan juga dari apa yang tergambarkan di dalam requisitor jaksa, terus kemudian juga di dalam materi berat ringannya tuntutan jaksa, saya kira dari serangkaian perbuatan apa yang dituntut oleh jaksa itu masih koneksi dengan mungkin koneksi kalau melihat dari argumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Ya. Tadi saya ulangi lagi, dari sisi argumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dengan bukti-bukti yang disampaikan, dengan simpulan yang dibuat oleh penuntut umum, dengan kemudian memasang yang disebut sebagai ancer-ancer hukumannya yang dilakukan oleh penuntut umum, saya lihatnya konstruksi penuntut umum itu masih seimbang lah gitu. Ini agak berbeda dengan kasus pembunuhannya. Kalau pembunuhannya itu agak sedikit istilah bahasanya ada yang berat sekali, terus ada yang berat, ada menengah dan seterusnya, itu masih ada perbincangan oleh masyarakat. Tapi kalau yang ini menurut saya tidak ya. Karena apa? Karena pertama adalah alasannya bukti-bukti yang disampaikan itu lebih mudah untuk dibuktikan dibanding dengan kasus pembunuhannya. Kalau bukti-bukti yang disampaikan kasus obstruction of justice ini lebih mudah, itu artinya tanggapan yang dibuat oleh pihak terdakwa juga mudah, semuanya mudah, dan untuk menyatakan bahwa itu telah terbukti dan tidak terbukti itu juga mudah gitu. Nah, atas kemudahan pembuktian di dalam proses obstruction of justice ini, ya itulah yang membuat parameter objektif di dalam penuntutan mudah diterima oleh masyarakat gitu ya, mudah diterima oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah hakim bagaimana terkait dengan urusan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Hakim kan kalau prinsip filsafatnya itu kan hakim kan melihat kanan, melihat kiri. Jadi bukan melihat kanan saja dan juga melihat kiri saja. Kanan kiri dipertimbangkan. Dan di situ ada ruang di mana hakim bisa mengkonstruksi pandangannya sendiri. Salah satu di antara di situ bagaimana hakim membangun keyakinannya dalam rangka proses pembuktian itu. Nah, disitulah nanti akan ada yang disebut sebagai keseimbangan di dalam menjatuhkan hukuman. Ya. Nah, di keseimbangan menjatuhkan hukuman itu, hakim mempertimbangkan kedua belah pihak, andai kata dia akan menentukan, itu sudah mendengar kedua belah pihak lebih dahulu. Dan yang kedua adalah hakim selalu akan mempertimbangkan berat ringannya secara objektif juga di dalam satu sidang pengadilan. Meskipun nanti tidak ada disampaikan oleh pihak, sebut saja jaksa misalnya, tetap hakim akan memberikan pertimbangan itu. Nah, disitulah nanti akan terbaca apakah hakim akan mengikuti jaksa, hakim akan tidak mengikuti jaksa. Mungkin dia akan memberi bobot yang lebih dengan mempertimbangkan dampak kejahatan kepada masyarakat dan kepada penegakan hukum, atau hakim malah justru akan memperingankan karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan itu tidak semuanya koneksi dengan apa yang disebut obstruction of justice. Ya. Maksud saya begini. Kalau saya melihat dakwaan jaksa terkait dengan tindak pidana ITE, ingat loh, tindak pidana ITE-nya itu berdiri sendiri karena melanggar tindak pidana ITE. Tindak pidana ITE-nya bukan tidak dalam kaitannya dengan obstruction of justice. Kalau itu terkait dengan obstruction of justice, itu mestinya
obstruction of justice-nya bentuknya dengan cara memalsu atau merubah dokumen-dokumen elektronik. Tapi ini dokumen elektronik berdiri sendiri, tak ada koneksinya dengan obstruction of justice. Nah, jadi pertanyaan adalah, itu dilakukan dalam rangka obstruction of justice atau tidak? Kalau itu tidak dilakukan dalam rangka obstruction of justice, perusakan atau merusak dokumen elektronik itu, maka konstruksinya akan berbeda, karena di sini pokok utama perkara itu adalah obstruction of justice. Gitu. Nah, ini yang menurut pendapat saya, ruang bagi hakim akan mempertimbangkan ini melanggar tindak pidana ITE berdiri sendiri atau melanggar tindak pidana ITE sebagai bagian dari obstruction of justice. Ya. Ini sekali lagi pertimbangan ini berbeda nanti kalau pasalnya dia berdiri sendiri. Gitu. Saya kira itu catatan aja, yang itulah nanti peluang buat hakim untuk mempertimbangkan konstruksinya seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Kita jeda terlebih dahulu Prof. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Breaking News kasus Sambo.